Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual untuk melaksanakan yaitu pelaksanaan demonstrasi kontekstual coaching. Salawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Putra. Di sini saya sebagai observer pertama dan observer kedua adalah Bapak Ali Imran dan coachnya adalah Bapak Destian Kudus Irmansyah. Coachingnya adalah Bapak Idam Yahya. Sebelum kita melakukan coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Destian. Ya. Nah, kira-kira di sini Pak Destian, saya akan melakukan penilaian, yaitu penilaian tentang percakapan coaching Bapak Destian dengan Bapak Idam Yahya. Saya akan melakukan penilaiannya menggunakan rubrik yaitu alur cerita. Mana alur cerita itu adalah adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Destian kembangkan? Pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan potensi tentang pengajuan pertanyaan berbobot, Pak. Baik. Berarti di sini kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bapak Destian observasi adalah pertanyaan yang berbobot ya Bapak Destian ya? Iya Pak. Oke. Nah, dari indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak? Indikatornya itu Pak, agar saya selaku coach dapat mengarahkan coachi untuk menyelesaikan atau mencarikan solusi ya Pak, solusi dari permasalahan coachi, dan juga memunculkan ide baru Pak. Baik, di sini saya catat ya Pak ya, bahwa Bapak akan mengembangkan solusi dan ide-ide baru dari permasalahan yang terjadi dengan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, selanjutnya di sini mungkin saya akan persilakan kepada Bapak dengan Pak Destian dengan Bapak Idam Yahya untuk melakukan coaching, percakapan coaching. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum Pak Des, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Idam. Bagus Pak, baik Pak, silakan Pak, masuk Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik juga. Terima kasih ya Pak, sudah meluangkan waktu buat saya buat ngobrol dengan Bapak. Ya, sama-sama Pak. Saya juga lagi belum ada kegiatan lagi Pak, jadi kita bisa bincang-bincang santai lah Pak ya. Begini Pak, ya Pak. ada masalah dengan murid saya. Saya perhatikan belakangan ini dia sering tidak konsentrasi ketika belajar. Di kelas sering melamun Bapak. Oke, jadi Bapak datang ke sini untuk membicarakan tujuan pembicaraan ini tentang peserta didik atau murid yang kurang konsentrasi di kelas ya Pak ya? Ya, benar Pak. Pak, Bapak bisa menceritakan lagi lebih detailnya seperti apa Pak? Yang Bapak ketahui tentang murid tersebut Pak? Iya Pak, kemarin sudah bicara dengan murid saya ini, namanya Tony. Iya Pak. Tony, kamu kenapa? Dalam pembicaraan saya itu, terus saya tanyakan, Bapak perhatikan belakangan ini kamu sering termenung atau
untuk melapor. Kemudian saya kemudian menjawab, iya Pak, saya lagi sedih. Ya. Saya dimarahin mama karena ketahuan merokok Pak. Di rumah saya didiamin sama mama. Gitu Pak ceritanya. Oh, oke ya Pak. Jadi Pak Idham tuh mempunyai murid yang bernama Tony, kemudian dia bimbang atau galau ya Pak karena Tony itu melakukan kesalahan, itu dia merokok, dan kemudian orang tuanya atau ibunya memarahi Tony tersebut ya Pak, seperti itu Pak. Ya benar Pak Des. Ya Pak, gini Pak, jadi menurut Pak Idham, gimana Pak caranya agar Tony bisa aktif kembali belajar supaya dia tidak melamun ataupun tidak sedih lagi lah Pak, seperti itu Pak menurut Bapak? Saya bingung juga. Tapi waktu saya ngobrol dengan dia, saya bilang, Tony dimarahin mama karena ketahuan merokok kan. Bagaimana caranya supaya mama tidak marah sama Tony? Tony tidak didiamin mama lagi. Kemudian si Tony bilang, Tony mau bicara sama mama, mau minta maaf. Tony sadar, Tony yang salah. Seharusnya Tony jika pulang sekolah, Tony harus langsung pulang dan tidak merokok di jalan. Kira-kira begitu Pak. Baik Pak, jadi inti dari percakapan Bapak dengan Tony tadi itu, intinya Tony bersedia meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan dia tidak akan merokok lagi, seperti itu Pak. Betul Pak. Oke baik Pak, nah sekarang kira-kira nih Pak, apa rencana Pak Idham supaya memfasilitasi Tony untuk mewujudkan pertanggungjawaban dia lah ke orang tuanya Pak? Mungkin begini Pak, saya akan mencoba mengingatkan Tony terkait solusi yang dia tawarkan sendiri untuk bicara sama mamanya, agar dia minta maaf dan membuat komitmen untuk tidak merokok lagi. Begitu Pak. Baik Pak Idham, saya pun setuju Pak dengan solusi seperti itu, dan mudah-mudahan Pak Idham besok bisa mengkomunikasikannya atau secepatnya bisa mengkomunikasikannya dengan Tony Pak. Iya Pak. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Tony untuk membicarakan atau berbicara dengan mamanya Pak? Mungkin saya akan bicara sama mamanya atau papanya atau mungkin bicara langsung jika tidak memungkinkan dikomunikasikan lewat HP atau telepon, dan menyampaikan penyesalan Tony atas apa yang sudah Tony lakukan, supaya orang tuanya, baik mama atau papanya, mau memaafkan Tony dan tidak marah lagi, karena masalah ini sangat berpengaruh dalam kegiatan pelajaran Tony tersebut di sekolah. Oke, baik Pak. Jadi Pak Idham rencananya akan berbicara langsung kepada orang tua Tony, terutama ibunya, dan juga menjadi penengah bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan Tony itu Pak, supaya Tony dimaafkan dan Tony juga tidak sedih lagi di kelas. Seperti itu Pak. Iya benar Pak Des. Ya, baik Pak. Sudah bagus seperti itu Pak. Adapun nantinya rencana Bapak kapan akan mengkonsultasikannya dengan saya lagi Pak, supaya saya tahu progresnya seperti apa gitu Pak, setelah Bapak menyelesaikan atau berbicara dengan orang tua Tony itu Pak. Insya Allah Pak, nanti kita bicara lagi terkait perkembangan permasalahan ini Pak. Baik Pak, saya juga pengen tahu perkembangannya Pak seperti apa kan Pak, supaya solusi permasalahan ini cepat selesai gitu Pak ya. Seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan membantu saya mencari solusi atas masalah yang saya hadapi. Baik Pak Idham, sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak ya.
Sampai jumpa Pak. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas praktik coachingnya oleh Pak Destian dan Pak Idam Yahya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Destian, tetapi sebelumnya saya akan evaluasi dahulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur cerita sudah tampak pada sesi coaching tadi semuanya. Ini sudah saya checklist rubrik penilaiannya. Kemudian yang kedua, tadi di awal Pak Destian mengatakan ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi sudah tampak sekali Pak Destian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Idam. Nah, pertanyaan pertama buat Pak Destian, apa yang menjadi indikator keberhasilan yang tampak pada sesi coaching yang Bapak lakukan tadi? Ya Pak, indikator yang yang tampak dari percakapan tadi yaitu ketika coach atau di sini Pak Idham sudah bisa memecahkan permasalahannya sendiri Pak. Seperti itu Pak. Baik. Dan memunculkan alternatif pilihan untuk solusi itu Pak. Oke, berarti sudah muncul ya solusinya. Baik, Pak Destian, tentunya tadi sudah menjadi coach, jadi sudah tahu sekarang bagaimana rasanya menjadi coach, perasaannya. Tadi Pak Destian sudah mencoba mengembangkan kompetensi coach mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Destian kembangkan berdasarkan pengalaman Pak Destian pada sesi hari ini? Ya Pak, mungkin kedepannya saya ingin mengembangkan lagi menjadi sebagai coach pendengar aktif dan juga sebagai coach kehadiran penuh seperti itu Pak. Oke, baik sekali Pak Destian. Terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Destian dan Pak Idam atas coachingnya hari ini. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabisrali sadari wa sadari amri wa ru'utan lisan yang gogo. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan praktek coaching ya. Pada hari ini. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, malam hari ini saya selaku observer pertama Idam Yahya akan melakukan observasi ya, kepada Pak Ali Imran sebagai coach dan Pak Destian sebagai coach ya. Kemudian sebagai observer kedua itu Pak Agit Almandagi Putra. Namun sebelum pelaksanaan coaching ini ya, ada beberapa hal yang mesti saya jelaskan dulu ya. Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Adi berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah yang akan saya amati adalah alur cerita. Karena pada kegiatan ini kita menggunakan alur cerita, ya. Kemudian cerita itu adalah tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti pada saat praktek pada kegiatan coaching hari ini, ya, itu bisa diterapkan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki Pak Ali. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada pengamatan sesi kali ini. Pada kesempatan kali ini, ya, kompetensi coaching apa yang Pak Ali ingin kembangkan?
Baik, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya Pak Ali. Iya, Pak. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang ingin secara detail atau spesifik yang akan diobservasi? Mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Tentu ada indikator ketercapaiannya Pak. Iya, Pak. Jadi Apa itu Pak? melalui pertanyaan berbobot ini yang akan saya ajukan nantinya, harapannya coach bisa menemukan dan menentukan solusinya atas permasalahan yang dihadapi pada saat ini. Kemudian coach juga bisa memunculkan ide-ide baru, Pak. Baik Pak Ali, saya catat. Nanti harapan Pak Ali sebagai coach agar Pak Destian sebagai coach bisa menemukan dan menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada saat ini serta dapat memunculkan ide-ide baru. Gitu ya? Iya, Pak. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya kepada Pak Ali dan Pak Destian saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Destian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Destian, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak pada pertemuan hari ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini Pak, sebenarnya saya itu ada masalah dan ini saya ingin ceritakan ke Pak Ali Pak. Oke, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama ya, dan Pak Destian bisa menemukan solusi lah atas permasalahannya. Masalah apa Pak Destian sebenarnya? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya merasakan bahwa murid itu kurang semangat belajar Pak pada mata pelajaran saya. Dalam kelas itu yang saya ajarkan banyak siswa-siswi mau laki-laki atau perempuan itu kurang antusias Pak dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian juga saya melihat dari kurang aktifnya siswa pada saat saya mengajar Pak, ada sebagian siswa yang tidur lah jangan katakan gitu Pak ya. Kemudian juga ada beberapa siswa yang main HP gitu Pak. Dan juga ada juga yang melamun Pak, nggak fokus itu Pak. Nah, kemudian ketika saya memberikan tugas itu hanya 60% lah Pak yang mengumpulkan tugas. Begitu Pak. Berarti Pak Destian saat ini mengalami masalah siswanya yang kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Pak Destian laksanakan, begitu ya? Iya betul Pak, seperti itu Pak. Kira-kira dari pandangan Pak Destian, penyebab anak-anak kurang antusias, kurang mengikuti pembelajaran itu apa ya Pak? Kalau saya ingat-ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan siswa itu kurang antusias, kurang semangat, kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Kira-kira yang pertama itu mereka tidak menyukai pembelajaran bahasa Indonesia pada mata pelajaran saya Pak. Karena mereka menganggap pelajaran bahasa Indonesia itu membosankan Pak. Menurut mereka mungkin ya. Kemudian juga pelajaran bahasa Indonesia itu tidak terlalu penting karena selalu dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Jadi tak usah belajar lagi lah katanya. Kemudian juga yang kedua itu pembelajaran saya membosankan dan terlalu monoton Pak, karena saya menggunakan metode ceramah, kemudian hanya bercerita di kelas, mungkin seperti itu Pak. Gambaran dari saya tuh Pak. Luar biasa Pak Destian, sudah bisa mengidentifikasi ternyata anak-anak kurang antusias atau kurang semangat. Ada beberapa hal seperti yang Bapak ungkapkan. Saya yakin Pak Destian bisa menyelesaikan masalah ini. Pak Destian tentunya pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, baik itu pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran, metode, dan model-model pembelajaran inovatif. Pernah tidak Pak Destian itu mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop seperti itu, Pak?
Iya Pak, apalagi selama 2 tahun di masa pandemi ini, saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan Pak secara online. Salah satunya pelatihan Guru Inovatif Indonesia Pak, dengan tema Merdeka Belajar di PMM Pak. Seperti itu Pak. Baik, seperti berarti Pak Destian pernah mengikuti pelatihan guru inovatif ya. Pada waktu mengikuti pelatihan itu, ilmu apa yang Bapak dapatkan? Yang saya ingat menjadi guru inovatif adalah perpaduan antara kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran Pak. Menjadi guru inovatif juga diantaranya guru harus bisa menjadi teladan bagi muridnya, dan guru itu harus kreatif, bervariatif, kemudian komunikatif dengan murid, dan juga dia harus bisa kooperatif juga dengan murid. Itu Pak. Iya, dari hasil pelatihan itu tadi Bapak menyebutkan harus menjadi guru teladan, kreatif, inovatif. Nah, salah satunya itu bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan Bapak. Kreatif artinya begini, guru mampu menemukan berbagai media pembelajaran yang menarik. Terus inovatif itu artinya guru bisa menggunakan berbagai variasi model pembelajaran. Nah, saat ini Pak Destian, anak tidak antusias, tidak aktif. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu pada angka berapa ya Pak? Kalau dari rentang 1 sampai dengan 10, tingkat antusias dan tidak aktif murid saya itu dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hanya 5 kayaknya Pak. Di angka 5 ya Pak, berarti separuhnya ya. Iya Pak. Nah, tadi Pak Destian menyebutkan guru kreatif, inovatif. Ini kan cara untuk membuat anak antusias dan aktif. Kira-kira hambatan apa yang Pak Destian temukan nanti untuk arah ke seperti itu? Baik Pak, mungkin karena sekolah saya ini di kampung Pak, dan jumlah siswanya sedikit, sehingga kurangnya daya saing untuk meraih prestasi Pak. Makanya tadi saat kegiatan pembelajaran ada yang tertidur, ada yang ngelamun, seperti itu Pak. Iya, dari permasalahan yang sudah Bapak identifikasi tadi, saya rasa ya Pak Destian ini sudah punya gambaran tentang solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak alami saat ini. Salah satu solusinya apa Pak Destian? Menurut saya Pak, salah satu solusinya saya akan mencoba mempraktikkan apa yang saya dapatkan dari pelatihan guru inovatif itu Pak. Sejatinya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi saya akan membuat pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan bagi murid Pak. Saya juga akan meminta bantuan guru BK untuk memberikan motivasi kepada murid saya. Selain itu, saya juga akan melibatkan orang tua untuk memantau Pak, untuk memantau perkembangan murid saya tersebut. Nah, selain guru BK dan orang tua juga, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya Pak. Baik, berarti Pak Destian sudah tahu solusinya tadi. Kira-kira setelah tahu solusinya, target Pak Destian supaya siswanya bisa antusias, aktif lagi dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan, di antara angka 1 sampai dengan 10, Pak Destian inginnya angka berapa? Kalau harapan saya Pak, tidak muluk-muluk lah Pak. Saya inginnya di angka 8 sampai dengan 9, itu sudah luar biasa bagi saya Pak. 8 dan sampai dengan 9 ya Pak ya? Iya Pak. Insya Allah saya yakin Pak Destian bisa. Nah, untuk mewujudkan itu, tadi kan di angka 5 awalnya, terus sekarang meningkat menjadi 8 sampai dengan 9. Nah, apa strategi yang akan Bapak gunakan? Jadi Pak, rencananya itu pertama saya akan mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu Pak, supaya ruangan kelas itu nyaman sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Kemudian yang kedua, saya akan mengadakan speaking sebelum memulai pembelajaran
selanjutnya saya akan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariatif dan model-model pembelajaran yang inovatif juga, Pak. Pembelajarannya pun akan saya lakukan tidak hanya di dalam kelas, Pak, tetapi saya akan mengkombinasikannya juga di luar kelas, Pak. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain, Pak, untuk melakukan lesson study. Semoga dengan lesson study ini saya bisa mendapatkan saran dan masukan ataupun bertukar ide kreatif dengan rekan-rekan guru yang lainnya, Pak. Luar biasa strategi dari Pak Destian tadi, ada ice breaking, ada lesson study, belajar di dalam dan di luar kelas dan lain-lain sebagainya. Kira-kira untuk memulai strategi ini berapa lama waktu yang Bapak butuhkan? Saya akan mencoba, Pak. 1 minggu? 2 minggu? Saya akan coba dalam 2 minggu lah, Pak, saya rasa, Pak. Baik, berarti 2 minggu ya Pak. Kira-kira dalam 2 minggu ini siapa yang bisa menjaga komitmen Bapak untuk mewujudkan rencana ini, Pak? Pastinya saya Pak, selaku guru bahasa Indonesia, kemudian juga siswa, kemudian juga guru BK dan orang tua siswa, Pak. Baik, berarti Bapak sendiri selaku guru bahasa Indonesia, kemudian siswa, guru BK, dan orang tua siswa. Baik, mudah-mudahan Pak Destian semoga berhasil. Saya tunggu 2 minggu lagi kabarnya bagaimana. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Perasaan dan harapan Pak Destian setelah mengikuti coaching hari ini bagaimana, Pak? Perasaan saya sangat lega, Pak, dan senang karena mulai menemukan solusi setelah coaching. Mudah-mudahan masalah ini segera diatasi, Pak. Semoga siswa saya bersemangat dan aktif lagi untuk belajar. Saya juga berharap bisa menjadi guru yang dinantikan murid di kelas, Pak. Alhamdulillah, saya tunggu lagi Pak beritanya lain waktu. Mudah-mudahan Pak Destian menjadi guru idola bagi murid-muridnya. Amin, Pak. Amin, Pak. Baik, saya rasa cukup dari saya, Pak. Ketemu lagi nanti kita, Pak Destian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak Agit. Pak Agit, mikrofonnya. Baik. Nah, dari percakapan coaching yang Pak Ali lakukan dengan Pak Destian sangat bagus sekali ya, yang Bapak lakukan. Di sini saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Ali dan Pak Destian sudah melakukan praktik percakapan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Ali. Tapi sebelum saya akan mengevaluasi dahulu perjalanan coaching tadi, secara garis besar saya lihat alur kita sudah berjalan semuanya. Di sini saya di melakukan penilaian sudah saya checklist semua, ya sudah saya centang semua. Kemudian yang kedua tadi diawali Pak Ali mengatakan ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Nah, tadi sudah tampak sekali Pak Ali sudah memberikan pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi dari coaching-nya. Gitu. Nah, kira-kira Pak Ali, apa indikator keberhasilan yang tampak pada sesi coaching tadi? Indikator yang tampak tadi pada pertanyaan berbobot, harapannya Pak Destian ini sebagai coach bisa menemukan solusi dan memunculkan ide-ide baru. Tadi sudah tampak Pak Destian sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke. Jadi sudah tampak ya solusi dari coaching-nya ya. Iya. Seperti guru inovatif, kreatif tadi Pak Ali ya. Iya. Nah, Pak Ali, tadi kan sudah menjadi coach ya. Iya. Jadi sudah tahu ya sekarang bagaimana perasaannya menjadi coach ya. Iya. Tadi Pak Ali sudah mengembangkan kompetensi coach, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ali kembangkan berdasarkan pengalaman Pak Ali hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif, kemudian kehadiran penuh,
dan mudah-mudahan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang sedang saya lakukan saat ini bisa saya kembangkan lagi ke depannya agar lebih baik lagi, Pak. Oke. Mungkin sampai di sini ya percakapan kita. Semoga Pak Ali sukses terus. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ali dan Pak Destian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir pada sesi coaching, latihan coaching ya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu Pak Idham sebagai coach dan Pak Almandagi Putra sebagai coachi dan saya sendiri sebagai pengamat 1 atau observer 1 dan Pak Destian Kudus Irmansyah sebagai observer 2 atau pengamat 2. Sebelum acara coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Idham berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Bapak. Ya, Pak. Yang pertama adalah yang akan saya amati alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching hari ini. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Idham. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada pengamatan sesi kali ini. Pada sesi kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Idham kembangkan? Untuk sesi coach kali ini saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, Pak Adi. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Apa indikator ketercapaiannya, Pak? Dengan demikian, peserta didik dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan bisa menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Begitu, Pak Adi. Baik, Pak Idham, saya catat ya. Nanti harapan Pak Idham sebagai coach agar Pak Almandagi Putra sebagai coachi bisa menemukan dan menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada saat ini serta memunculkan ide-ide baru. Begitu ya, Pak? Iya, Pak. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Idham dan Pak Almandagi Putra. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Iya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Boleh Bapak bertanya? Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa ya? Saya memang perlu seseorang, Pak, untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Tapi sebelumnya terima kasih ya Pak ya, sudah bersedia membantu saya. Ya, sama-sama. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung Pak, mengapa saya bisa begini? Saya ingin tahu penyebabnya Pak. Coba ceritakan pada Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran Pak. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya guru komputer selalu menyindir saya di dalam kelas? Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di dalam kelas, Pak komputer itu bilang pada saya sambil melirik ke arah saya. Pak itu bilang kalau les komputer itu sangat penting untuk melatih keterampilan komputer. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dan dalam memahami penggunaan komputer Pak. Lalu, bagaimana menurut kamu?
Benar sih Pak, yang disampaikan Bapak itu, kalau les komputer itu sangat penting. Terus kenapa tidak ikut? Tidak bisa Pak, masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin Pak itu tidak suka sama saya. Nah, jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapatkan nilai yang bagus Pak. Nah, kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu? Kebetulan les diadakan sore hari, sedangkan waktu sore saya harus latihan renang untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan renang itu karena sangat penting. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utama kamu dalam hal ini les komputer atau latihan renang? Aduh, sebenarnya Pak, kedua-duanya itu penting Pak. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu Pak. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan menemui guru komputer, mencoba membicarakan hal ini dengan guru komputer. Kalau bisa saya mendapatkan link atau catatan materi komputer supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan renang Pak. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan renang? Bisa Pak. Kan saya ada laptop ataupun HP untuk belajar Pak. Nah, itu bagus, nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Iya Pak. Saya akan segera menemui guru komputer tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring dari Sabtu. Bagus sekali, nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan, tapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik, dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka tentu guru tersebut akan memahami dan akan berusaha memberikan catatan untuk kamu pelajari secara daring, serta membuatkan jadwal untuk kamu di hari Sabtu, supaya kamu bisa ikut les tersebut. Ya Pak, terima kasih ya Pak ya atas bimbingannya. Saya merasa senang sekali bimbingan dari Bapak. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya nak, kamu anak hebat, kamu pasti bisa. Semangat ya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Pak Idham tadi sudah melakukan coaching dan berperan sebagai coach ya Pak. Iya, Pak. Jadi sudah tahu ya Pak, sekarang bagaimana perasaan menjadi coach? Tadi Pak Idham sudah mencoba mengembangkan kompetensi coach, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Pak, kompetensi apa yang Bapak inginkan yang akan dikembangkan oleh Bapak berdasarkan pengalaman Pak Idham hari ini? Baik, dari hari ini atas kasus yang dihadapi oleh peserta didik itu, kita menggunakan pertanyaan berbobot. Ke depan untuk kasus yang dihadapi berikutnya, tentu saya ingin coba menerapkan menjadi pendengar aktif, kemudian sekaligus juga kesadaran penuh. Dengan demikian, kalau tiga itu bisa kita pahami dan kuasai, maka tentunya kita akan menjadi coach yang berkompeten lah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin waktunya sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Idham dan Pak Agib. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita bisa bertemu secara virtual dalam kegiatan coaching. Adapun kegiatan ini, pada kegiatan ini saya selaku observer pertama, kemudian juga Pak Ilham selaku observer kedua. Kemudian untuk coach pada coaching ini yaitu Pak Agib, dan untuk coachingnya yaitu Pak Ali. Baik, saya mulai. Adapun rubrik penilaian percakapan coaching yang akan digunakan adalah alur tirta, di mana alur tirta itu terdiri dari pertama tujuan, kemudian juga identifikasi, selanjutnya ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, untuk Pak Agib, kira-kira Pak Agib, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada saat ini? Di sini saya akan mencoba mengembangkan kompetensi yaitu kesadaran penuh, Pak. Lalu ada mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak. Nah, selanjutnya bagian kompetensi mana, Pak, yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching kali ini, Pak? Nah, dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Pak. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Agib apa, Pak? Di sini saya sebagai coach bisa mengarahkan coachinya untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahannya, dan coachi juga bisa memunculkan ide-ide baru nantinya, Pak. Baik, Pak. Di sini saya akan catat yang telah dicakapkan Pak Agib. Jadi Pak Agib akan mengembangkan solusi dan ide-ide baru pada permasalahan yang akan terjadi dengan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Pak Agib selaku coach dan Pak Ali selaku coach. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Destian. Saya mulai. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak ya, Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita sakit nantinya Pak akan menjadi mahal kesehatan itu, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Adi sudah mau berkunjung ke sini. Pada kesempatan ini Pak, kira-kira tujuan pertemuan kita ini apa Pak Adi? Begini, Pak. Tujuan saya ini ingin bercerita soal siswa yang jarang masuk sekolah, Pak. Padahal saya sudah sering untuk menasehati siswa tersebut, akan tetapi siswa tersebut tidak mau berubah juga, Pak. Nah, dari permasalahan Pak Ali tadi, kira-kira apa hambatan Pak Ali dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Hambatan saya mungkin begini, Pak. Saya ini terlalu memaksakan diri. Saya bekerja sendirian untuk mengatasi masalah ini, Pak. Jadi hambatannya adalah Pak Ali itu mungkin bekerja sendiri ya? Iya, Pak. Bekerja sendiri ya. Nah, dari permasalahan Pak Ali tadi, apa solusinya Pak Ali? Mungkin saya akan coba berkolaborasi ya, Pak, dengan guru BK, dengan orang tua siswa, agar saya bisa mendapatkan solusi dan perubahan untuk siswa tersebut. Okay. Nah, kira-kira apa rencana atau tindakan Pak Ali selanjutnya untuk bisa mencapai solusi yang Pak Ali sampaikan tadi?
Mungkin dalam waktu dekat ini Pak, saya akan melakukan pertemuan dengan guru BK untuk berkolaborasi mencari cara bagaimana agar siswa tersebut bisa rajin datang sekolah. Kemudian saya dan guru BK akan melakukan kunjungan juga Pak ke rumah siswa untuk bertemu langsung dengan orang tua siswa tersebut Pak. Bagus sekali ya Pak ya solusinya. Nah, untuk pelaksanaan dari rencana yang Bapak temukan tadi, kapan akan terrealisasi Pak? Mungkin minggu depan Pak. Oh, minggu depan ya Pak ya. Nah, kira-kira berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk terrealisasi Pak? Kemungkinan 3 hari lah Pak. 3 hari ya? Iya Pak. Oke. Agar semuanya bisa berjalan dan terlaksana, siapakah yang bisa mengingatkan Bapak? Mungkin karena tadi saya sudah merencanakan pertemuan guru BK, saya Ya. rasa guru BK lah Pak yang mungkin bisa mengingatkan saya Pak. Ya. Oke, berarti ada guru BK nanti ya Pak yang mengingatkan Bapak jika Bapak lupa ya Pak ya. Iya Pak. Nah, baik Pak. Mungkin saya akan tunggu hasilnya nanti ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agib ya sebagai coach dan Pak Ali sebagai coach. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Agib. Tapi sebelum saya mengevaluasi dahulu perjalanan coaching tadi, secara garis besar atau secara keseluruhan, untuk alur cerita pada coaching tadi sudah tampak semuanya. Dan saya checklist semua sudah tercentang. Nah, Pak Agib tadi kan sudah menjadi coach ya. Jadi sudah tahu sekarang bagaimana perasaannya menjadi coach. Tadi Pak Agib sudah mencoba mengembangkan kompetensi coach mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih untuk pertemuan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Agib kembangkan berdasarkan apa yang hari ini Pak Agib dapatkan? Mungkin yang akan saya kembangkan kompetensinya adalah kesadaran penuh dan mendengarkan aktif Pak. Itu Pak. Baik, terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup ya. Sudah cukup. Ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasinya Pak Agib dan Pak Ali serta Pak Destian. Sama-sama Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.